Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, kali ini Ibu akan mengajarkan materi mengenai surat Ad-Duha. Siapa sih yang gak pernah mendengar surat Ad-Duha? Tentunya kalian sudah sering mendengarkan surat Ad-Duha. Apalagi ketika ada acara Hotmil Quran, pasti surat yang dibaca setelah Al-Fatihah adalah surat Ad-Duha. Nah, surat Ad-Duha terdiri dari 11 ayat, merupakan surat ke-93, diturunkan di kota Mekah, termasuk surat Makkiyah. Dan Ad-Duha sendiri mempunyai arti waktu duha, atau waktu ketika matahari naik sepenggal. Dan nama Ad-Duha diambil dari lafadz Ad-Duha yang terdapat pada ayat pertama pada surat Ad-Duha. Mari kita baca bersama-sama ya anak-anak mengenai surat Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taghhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Gimana anak-anak? Sudah bisa semua kan melafalkan surat Ad-Duha? Kalau ada yang belum, surat Ad-Duha ini dihafalkan ya anak-anak. Untuk pertemuan minggu depan, besok Ibu akan memanggil satu persatu kalian untuk maju menyetorkan surat Ad-Duha dari ayat 1 sampai ayat 11. Setelah kita belajar melafalkan surat Ad-Duha, kita akan belajar mengenai arti dari ayat per ayat surat Ad-Duha. Artinya dari ayat pertama adalah demi waktu duha. Ayat kedua, dan demi malam apabila telah sunyi. Ayat ketiga, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Ayat keempat, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Ayat kelima, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu dan engkau menjadi puas. Ayat keenam, bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu Dia melindungimu? Ayat ketujuh, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu Dia memberikan petunjuk. Ayat kedelapan, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu Dia memberikan kecukupan. Ayat ke-9, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Ayat ke-10, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Ayat ke-11, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau menyatakan dengan bersyukur. Untuk selanjutnya, kita akan belajar memahami isi kandungan surat Ad-Duha. Sudahkah kalian mengetahui isi kandungan surat Ad-Duha, baik ayat per ayat atau secara keseluruhan? Oke, kalau belum, kita belajar bersama-sama ya. Dalam ayat 1 sampai ayat 3, Allah bersumpah dengan menggunakan dua waktu, yaitu waktu duha dengan cahayanya dan waktu malam dengan kegelapan dan kesunyiannya, untuk menyatakan bahwa Allah tidak meninggalkan Rasul-Nya Muhammad SAW dan tidak pula memarahinya, sebagaimana perkataan orang-orang kafir atau perasaan Rasulullah SAW sendiri. Untuk ayat keempat, surat Ad-Duha mengungkapkan keadaan Nabi di hari-hari yang akan datang akan lebih baik dari hari-hari yang telah lalu. Ayat ini juga memiliki maksud bahwa kehidupan di akhirat lebih utama daripada kehidupan di dunia. Jadi
kehidupan akhirat itu lebih penting ya anak-anak. Jadi kalau waktunya sholat, waktunya beribadah, waktunya main, ya main, tapi nggak boleh main lama-lama. Untuk ayat kelima, Allah menyampaikan berita gembira kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Allah terus-menerus melimpahkan karunia-Nya kepada beliau sehingga menjadi senang dan bahagia. Di antaranya karunia-Nya adalah Telaga Al-Kautsar. Ayat selanjutnya adalah ayat ke-6, 7, dan 8. Diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang yatim karena ayahnya meninggal dunia ketika beliau masih dalam kandungan ibunya. Kemudian Allah memberikan perlindungan melalui kakeknya dan pamannya untuk mengasuh dan melindunginya dari ancaman-ancaman orang-orang kafir. Selanjutnya adalah Nabi Muhammad adalah seorang yang bingung dalam mencari kebenaran karena beliau tidak mengetahui tentang syariat. Yang saat itu bangsa Arab sangat rendah akhlaknya dan tidak benar akidahnya, atau pada saat itu adalah mereka menyembah berhala. Dan kemudian Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah beliau Nabi Muhammad merupakan seseorang yang kekurangan atau miskin, di mana ayahnya tidak meninggalkan harta kecuali seekor unta betina dan seorang hamba sahaya perempuan. Kemudian Allah memberinya harta benda berupa keuntungan yang amat besar dari memperdagangkan hartanya Khadijah dan ditambah dengan harta hibah dari Khadijah untuk memperjuangkan dan menegakkan agama Islam. Untuk ayat 9 dan 10 menjelaskan bahwa sesudah beliau mendapatkan bermacam-macam nikmat dari Allah, yaitu karunia yang besar, sebagai yatim yang dilindungi, sebagai orang yang bingung diberi petunjuk, dan sebagai seorang yang miskin diberi kecukupan, maka beliau diperintahkan untuk memiliki sikap kepedulian sosial kepada anak yatim dan orang-orang yang meminta, baik orang yang meminta karena fakir atau miskin maupun orang yang meminta petunjuk. Untuk itu permintaan tersebut harus dilayani dengan lemah lembut dan tidak boleh berkata kasar atau menghardik mereka. Nah, untuk ayat yang terakhir atau ayat yang ke-11, Allah menegaskan lagi bahwa kepada Nabi Muhammad agar memperbanyak pemberian kepada orang-orang fakir dan miskin serta mensyukuri, menyebut dan mengingat nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepadanya. Menyebut-nyebut nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada kita bukanlah untuk membangga-banggakan diri, tetapi untuk mensyukuri dan mengharapkan orang lain mensyukuri pula nikmat yang telah diperoleh. Jadi kesimpulannya, setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita itu harus disyukuri, sekecil apapun nikmatnya. Dan jangan pernah kita melihat kenikmatan orang lain. Begitu ya anak-anak, jadi kalau kita punya nikmat, kita harus mensyukuri sekecil apapun itu. Kita juga tidak boleh membanding-bandingkan kenikmatan kita dengan kenikmatan orang lain. Terus kalau di sekitar kita ada anak yatim, ada orang yang kekurangan, kita tidak boleh mencelanya. Kita harus membantu sebisa mungkin. Dan kalau kita lagi sedih, kita jangan terlalu sedih karena yakinlah bahwa Allah selalu membersamai kita. Jadi kalau kita sedih, kita harus ingat kalau Allah selalu menghibur kita, bisa dengan membaca Al-Quran dan yang lain. Oke, itu tadi anak-anak mengenai surat Ad-Duha. Berawal dari yang pertama tadi membaca surat Ad-Duha secara bersama, kemudian mengartikannya, dan yang ketiga ada mengenai isi kandungan dari surat Ad-Duha ayat 1 sampai ayat 11. Berhubung waktu sudah semakin siang, kita akhiri ya anak-anak pembelajaran pada siang hari ini. Dan jangan lupa tugasnya ya menghafalkan surat Ad-Duha disetorkan di pertemuan yang akan datang. Begitu ya anak-anak. Oke, sekian dari Ibu. Bila ada tutur kata dari Ibu yang salah, yang kurang berkenan, Ibu minta maaf yang setulus-tulusnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.